Selamat datang di Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Goa, Program Studi Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuridu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini perkenalkan saya atas nama Ambo Uleng SEMM selaku dosen tetap pada program studi manajemen Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Goa dengan identitas NIDN 0925049601 beserta NUPTK 47577746751302242. Pada kesempatan ini saya mengikuti program sertifikasi dosen atau Serdos gelombang 1 tahun 2026 melalui penyampaian pernyataan diri sebagai bentuk unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah pengantar bisnis dengan kode mata kuliah MNJ 1301 Bobot 3 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2 pada program studi manajemen. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar bisnis merupakan mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman tentang konsep dan ruang lingkup bisnis sebagai fondasi ilmu manajemen. Tentunya materinya dipelajari dengan berbagai berikut. Adapun yang pertama mengenai dengan pengantar ruang lingkup bisnis. Tentunya yang kedua perusahaan dan lingkungan bisnis. Yang ketiga manajemen dan organisasi. Keempat kewirausahaan. Konsep pemasaran, manajemen sumber daya manusia, akuntansi dan laporan keuangan, manajemen keuangan, etika bisnis hingga hubungan bisnis internasional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep bisnis secara komprehensif, serta mampu menyusun ide usaha dan bisnis plan sebagai bekal memasuki dunia kerja hingga maupun dunia berwirausaha. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini di pengantar bisnis dengan kode mata kuliah MNJ 1301 dirancang berdasarkan komponen utama, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang mengacu pada rencana pembelajaran atau RPS. Proses pembelajaran menggunakan luring atau luar jaringan, atau dalam hal ini dikenal dengan pertemuan tatap muka. Selanjutnya, pada saat perkuliahan dilakukan diskusi, presentasi, studi kasus, serta pemecahan masalah dan penguatan konsep, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif, kolaboratif, serta berpusat pada mahasiswa. Selanjutnya, pada metode pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik materi, di antara lain seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi mahasiswa, studi kasus, penugasan individu maupun kelompok, literati review, project based learning, serta evaluasi melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, metode tersebut dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan penyelesaian masalah bisnis secara nyata. Terdapat CPL pada mata kuliah pengantar bisnis, yaitu mendukung pencapaian beberapa CPL program studi manajemen. Tentunya yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam bidang keahlian. Yang ketiga, mengembangkan semangat, kemandirian, dan kewirausahaan. Selanjutnya, menguasai konsep dasar manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, serta pengelolaan bisnis berbasis digital. Selanjutnya, menguasai teori pengambilan keputusan, menguasai penyusunan rencana penilaian kelayakan bisnis, serta penerapan prinsip-prinsip etika bisnis. Dan yang terakhir, menganalisis konsep bisnis dan penyusunan bisnis plan secara sistematis. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau sering dikenal sebagai CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai berbagai teori pengantar bisnis beserta manfaat dan keterbatasan penerapannya dalam penyusunan bisnis plan.
Selanjutnya yang kedua, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup bisnis serta mengimplementasikan konsep-konsep bisnis dalam berbagai situasi di lingkungan usaha. Seluruh CPMK tersebut dijabarkan dalam sub CPMK pada setiap pertemuan sehingga proses pembelajaran berlangsung secara bertahap dan terukur. Adapun media pembelajaran yang sering saya lakukan dalam perkuliahan ini yaitu berbagai macam media. Yang pertama laptop, yang kedua LCD atau proyektor, yang ketiga adapun slide presentasi, video pembelajaran, dokumen digital, Microsoft Office, adapun Zoom, YouTube serta sistem atau model pembelajaran lainnya. Pemanfaatan media tersebut tentunya bertujuan meningkatkan interaksi, belajar, mempermudah pemahaman konsep, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik serta fleksibel bagi mahasiswa. Selanjutnya tentunya materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini disusun secara sistematis sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah pengantar bisnis dengan kode mata kuliah MNJ 1301, proses pembelajaran tidak hanya berteori pada penyampaian teori saja, tetapi juga diperkaya dengan pembahasan contoh kasus dan proyek, sehingga mahasiswa mampu menghubungkan konsep-konsep bisnis dengan kondisi nyata di dunia saat ini. Pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, mahasiswa mempelajari materi dasar pengantar bisnis yang dipadukan dengan analisis contoh kasus dan penyelesaian proyek secara bertahap. Tentunya pada saat pertemuan 8 dilaksanakan ujian tengah semester atau sering dikenal sebagai mid semester sebagai evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari pada pertemuan 1 sampai dengan 7. Pada pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15, pembelajaran dilanjutkan dengan penyampaian materi lanjutan yang tetap diintegrasikan dengan pembahasan contoh kasus dan penyelesaian proyek yang meliputi seluruh rangkaian pembelajaran akan diakhirkan pada pertemuan ke-16 dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Dengan pendekatan teoritis, aplikatif, serta berbasis kasus proyek, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep bisnis secara komprehensif. Adapun yang selanjutnya mengenai dengan kriteria penilaian. Kriteria penilaian yang saya lakukan di mata kuliah pengantar bisnis itu sendiri, yang pertama adalah melihat asesmen formatif maupun sumatif. Yang pertama, kehadiran itu 10%, keaktifan dalam pembelajaran itu 10%, kuis 5%, tugas 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Tentunya penilaian ini tidak hanya mengukur aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan, keaktifan, kemampuan berpikir kritis, sama dengan komunikasi yang aktif, dan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan proyek pembelajaran sesuai dengan capaian mata kuliah itu sendiri. Selanjutnya, melalui proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, saya berupaya menciptakan suasana akademik yang aktif, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan visi yang ada pada program studi manajemen Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Goa. Tentunya selanjutnya untuk memberikan gambaran implementasi pembelajaran yang telah saya jelaskan, saya persilahkan Bapak Ibu mahasiswa menyaksikan cuplikan proses pengajaran pada mata kuliah pengantar bisnis yang saya bawakan dan dilaksanakan di dalam kelas. Untuk itu, marilah kita menyaksikan video cuplikan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita kembali pertemuan dalam mata kuliah pengantar bisnis. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita telah mempelajari beberapa teori-teori mengenai dengan teori pengantar bisnis itu sendiri. Saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwasanya pada hari ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada hari ini saya akan sedikit merefleks terkait dengan materi yang pernah kita pelajari di materi pengantar bisnis. Tapi terlebih dahulu
saya ingin bertanya kepada seluruh mahasiswa terkait dengan materi perkuliahan kita pada hari ini. Jadi baik, kepada seluruh mahasiswa Prodi Manajemen di kelas pengantar bisnis, tentunya di sini telah ada pengertian bisnis, ya. Dan pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teori-teori di pengantar bisnis itu sendiri. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada mahasiswa bahwasanya apakah materi pengantar bisnis ini sudah dipahami sampai saat ini? Sudah? Oke. Terlebih dahulu saya ingin membuktikan sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi ini. Mungkin ada di sini yang ingin mengajukan atau memberikan reaksinya untuk terkait mata kuliah ini. Mungkin ada? Oke, silakan. Iya, boleh. Baik, menurut saya bisnis ialah suatu aktivitas yang memproduksi dan mendistribusikan Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada? Bisa? Masih ada yang mau menjelaskan terkait bisnis itu apa? Ya, oke, silakan. Baik, saya bisnis adalah kegiatan untuk kegiatan yang ditawarkan menawarkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, menarik jawabannya. Aplaus dulu temannya yang telah menjawab. Oke, baik. Berdasarkan slide yang ada dan materi yang telah kita susun berdasarkan dengan RPS yang telah disampaikan pada pertemuan awal atau kontrak kuliah terkait dengan mata kuliah pengantar bisnis itu sendiri. Baik, bisnis adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan, menawarkan dan mendistribusikan barang maupun jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan serta menciptakan nilai bagi masyarakat. Jadi poinnya itu bisnis adalah bagaimana menghasilkan pendistribusian barang dan jasa untuk tujuannya menciptakan nilai. Jadi nilai itu pada dasarnya adalah keuntungan. Ya, kemarin itu pernah dipelajari bahwa dalam mata kuliah pengantar bisnis, bisnis itu intinya satu. Apa tujuannya bisnis? Mencari keuntungan. Ya, jadi bisnis itu mencari keuntungan. Bisnis itu sifatnya luas. Ya, jadi bisnis itu sifatnya luas dan harus ada relasi yang luas. Ya, maksudnya gini. Ketika orang berbisnis tidak boleh berpikiran yang sempit. Ya, kenapa saya kata berpikiran yang sempit? Harus ada kerjasama dan tentunya harus ada modal. Ya, jadi kira-kira yang penting dalam bisnis itu apa? Dunia bisnis itu yang penting yang pertama, kesiapan mental. Ya, karena tidak semua bisnis itu untung. Ya, tapi semua orang yang berpikir bisnis itu pasti mentalnya kuat. Karena bisnis itu mempunyai risiko yang besar. Apa risikonya bisnis? Rugi. Oke. Bangkrut. Rugi, bangkrut itulah risiko dalam berbisnis. Tapi mau tidak mau harus kita melalui itu. Ya, meskipun ada yang risikonya kecil, ada yang risikonya besar. Oke, selanjutnya unsur-unsur bisnis. Apa itu? Yang pertama, perilaku usaha. Yang selanjutnya barang atau jasa. Ada konsumen, ada proses produksi dan pemasaran. Selanjutnya keuntungan atau profit. Ya, inilah profit yang menjadi tujuan besar dalam bisnis. Karena untung, tidak ada orang mau berbisnis rugi. Pasti semuanya berbisnis karena mau untung. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini tujuannya bisnis. Bisnis itu yang pertama memperoleh laba. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kira-kira gini, sebelum orang berbisnis, apakah penting itu riset? Kira-kira apa alasannya orang riset dulu sebelum berbisnis? Untuk apa? Oke. Ada yang lain?
Ya, target pasar. Oke. Itu untuk menentukan target pasar. Terus yang kedua mengenai dengan peluang usaha. Kira-kira bisnis saya ini cocok dengan budaya orang di situ, atau lingkungan di situ, atau target pasarnya di situ. Ya, karena bisnis itu macam-macam. Selanjutnya, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, inilah kenapa di manajemen itu entrepreneurship itu tinggi. Kenapa? Karena harus menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, di sini mau semua bekerja? Ya, oke. Selanjutnya yang keempat, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Ya, ini yang penting. Kenapa menjaga kelangsungan hidup perusahaan? Ketika perusahaan itu tidak dipastikan untuk hidup, maka perusahaan itu pastinya akan bangkrut. Ya, tidak bisa berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan. Inilah tujuan utamanya bisnis. Tujuan utamanya pegawainya kaya, yang punya kaya. Ya itu ya. Tidak ada istilah bahwa orang berbisnis itu pemiliknya saja yang kaya, menderita karyawannya. Oke. Selanjutnya, memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Ya, tentunya ketika ada suatu daerah itu ada bisnis yang berkembang, tentunya daerah itu ekonominya meningkat. Ya, contoh kasus, kenapa banyak orang pergi Morowali? Karena perputaran ekonomi cepat. Ya, perputaran ekonomi di Morowali itu kurang lebih sama perputaran ekonomi yang ada di Jakarta. Ya, jadi ketika orang berbelanja sulit, maka ekonomi akan lambat. Oke, selanjutnya kita melihat fungsi bisnis. Ya, jadi fungsi bisnis itu ada 5. Apa fungsinya bisnis yang pertama? Produksi. Oke. Jadi produksi itu mengubah input menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Ya, misalnya gini. Ketika ada usaha jasa itu yang mana kira-kira? Ada contohnya? Tukang cukur, barbershop, makeup, moa, dan lain sebagainya. Itulah jasa. Kenapa ketika kita misalnya kita mau menikah, ya, misalnya kita mau menikah, bagaimana cara menentukan bahwa inilah pemilihan moa yang baik dan benar? Ya. Ya, jadi dari ratingnya tinggi. Yang selanjutnya jam terbangnya luar biasa. Selanjutnya fungsi bisnis itu apa lagi? Pemasaran. Oke. Menyalurkan produk kepada konsumen serta menciptakan permintaan pasar. Tahu fungsi manajemen? Apa singkatannya? POAC. Ya. Jadi fungsi manajemen itu adalah POAC. P-nya itu apa? Planning. O-nya apa? Apa lagi? Ya, activating dan controlling. Oke, aplaus dulu. Selanjutnya, keuangan. Mengelola sumber dana dan penggunaan dana perusahaan. Apa yang sering membuat perusahaan cepat bangkrut? Karena apa? Korupsi. Karena pengelolaan sumber dananya tidak transparan. Ya, artinya ada dana yang semestinya digunakan untuk ini, tapi tidak digunakan. Itu. Apalagi yang fungsi bisnis? Yang ketiga, sumber daya manusia, mengelola tenaga kerja agar produktif dan profesional. Kemarin sudah dipelajari SDM. Sudah ya? Apa salah satu supaya SDM itu bisa unggul? Skillnya harus? Ya, jadi skill seseorang itu harusnya selalu dilatih, diberikan
pembinaan, diberikan apresiasi, penghargaan supaya kemampuan-kemampuan yang ada pada dalam dirinya itu selalu percaya diri. Ya. Selanjutnya operasional. Mengatur kegiatan bisnis agar berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk poin yang keempat. Sistem ekonomi dan kegiatan bisnis. Sistem ekonomi itu apa? Cara suatu negara mengatur, ya, jadi dalam perekonomian itu harus ada sistem. Ya, sistem itu adalah suatu alat atau cara yang digunakan negara untuk menjamin keseimbangan. Ya, artinya keseimbangan harga yang ada di Pulau Jawa seharusnya sama di Pulau Sulawesi. Ya, begitupun di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Karena itulah sistem yang berfungsi untuk penyetaraan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem ekonomi. Ya, ada istilahnya sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi komando, ada sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Ya, inilah sistem-sistem ekonomi sebenarnya pernah berlaku di Indonesia. Dan sampai saat ini masih banyak yang menggunakan sistem-sistem ekonomi yang ada di dalam sini. Sistem ekonomi tradisional berdasarkan adat dan kebiasaan teknologi sederhana. Ya, pernah lihat sistem ekonomi tradisional? Barter. Ya. Apa biasa di barter? Barang dan barang. Contohnya? Beras dan laut. Ya, beras dan gula. Itulah barter. Selanjutnya, itu sistem ekonomi tradisional biasa menggunakan itu, sistem barter antar tetangga dan tetangga. Selanjutnya sistem ekonomi komando. Itu pemerintah mengendalikan kegiatan ekonomi, kepemilikan sebagai besar berada pada negara. Intinya gini, sistem ekonomi komando itu ekonomi negara yang mengatur. Ya. Selanjutnya ekonomi pasar. Kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar, swasta memiliki kebebasan berusaha. Ini juga ada sistem ekonomi campuran. Selanjutnya kita melihat hubungan sistem ekonomi dengan bisnis. Apa yang menjadi hubungan sistem ekonomi dengan bisnis? Yang pertama adalah kebijakan usaha. Selanjutnya investasi, persaingan pasar, produksi, distribusi, dan barang dan jasa. Inilah yang menjadi masalah sekarang, itu adalah persaingan pasar. Apa yang membuat harga naik? Apa biasanya membuat harga suatu barang naik? Langka. Karena tingginya permintaan. Ya, pernah dipelajari di ilmu ekonomi atau pengantar ekonomi. Mata kuliah pengantar ekonomi itu adalah supply and demand. Jadi ketika banyak permintaan, biasanya harga naik. Ketika kurang permintaan, harganya turun. Itu di mata kuliah pengantar ekonomi. Tapi ini kita masuk di bisnisnya. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya peran bisnis dalam pembangunan ekonomi. Bisnis memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Apakah sepakat harus ada lapangan kerja yang luas? Selanjutnya, meningkatkan pendapatan masyarakat. Sepakat? Oke. Meningkatkan penerimaan pajak negara. Ini. Tapi kondisi saat ini, apakah kalian sadar? Kurang lebih 80% itu pendapatan negara dari pajak. Oke, betul. Jadi sebenarnya negara ini dihidupi oleh masyarakatnya sendiri. Cuma harapannya masyarakat bagaimana negara ini dikelola dengan baik dan transparan. Oke, supaya uang negara atau uang rakyat yang telah diberikan dalam bentuk pajak bisa difungsikan dan digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya,
Tentunya poin 1 sampai poin 7 ini adalah bagaimana bisnis ini harus berperan penting membangun ekonomi masyarakat. Ya, itu. Jenis-jenis bisnis. Bisnis manufaktur, bisnis dagang, dan bisnis jasa. Ya. Tahu itu bisnis manufaktur itu apa? Ya, mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Contoh, industri pakaian dan otomotif. Ya, contohnya tailor. Tahu tailor? Nah, tailor itu pembuat bahan baku menjadi bahan jadi. Oke. Selanjutnya bisnis dagang, membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuknya. Contoh, toko, minimarket, dan supermarket. Ya, misalnya ketika toko ini membeli barang di grosir, tidak boleh dirubah bentuknya dan itu lagi dijual. Ya, misalnya beli sampo. Ya, kalau sampo dijual di grosir, kalau sampai di toko kelontong atau penjual campuran, pasti sampo itu tidak beda bentuknya atau tidak berubah bentuknya, sama. Selanjutnya bisnis jasa, menawarkan layanan kepada konsumen. Contoh, perbankan, pendidikan, transportasi. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke manajemen dan organisasi. Oke, jadi manajemen dan organisasi seperti tadi yang kalian sebutkan bahwa fungsi manajemen itu ada 4. Apa fungsi manajemen? Yang pertama itu adalah perencanaan. Yang lebih sering dikenal itu planning. Apa tujuannya? Tentunya menentukan tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh misalnya, menentukan target penjualan, menyusun program kerja tahunan. Tahu itu planning? Ya, perencanaan. Jadi biasanya perencanaan itu sesuatu hal yang akan kita laksanakan, perlu direncanakan secara struktur, transparan, ya, seperti itu. Selanjutnya, organisasi atau pengorganisasian. Apa itu? Membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap anggota organisasi. Contohnya, pembentukan divisi pemasaran, pembagian tugas karyawan. Nah, itulah pengorganisasian. Apalagi mengenai dengan pengarahan. Ya, yaitu memberikan instruksi kerja, memotivasi karyawan. Apa biasa faktor kenapa karyawan itu malas? Hah? Ya, lingkungan kerja. Jadi salah satu faktor karyawan biasa malas itu karena lingkungan kerjanya tidak nyaman. Ya. Oke, lanjut. Pengendalian atau controlling. Itu bagaimana memonitoring kinerja karyawan. Selanjutnya evaluasi pencapaian target. Ini yang dilakukan prodi manajemen kemarin. Itu monitoring. Bagaimana memastikan mahasiswanya aktif semua, memastikan bagaimana kinerja dosen dan kinerja tenaga kependidikan. Jadi inilah contoh-contoh mengenai dengan monitoring dan evaluasi. Oke, mungkin pada kesempatan hari ini mungkin cukup pertemuan kita di mata kuliah pengantar bisnis di pertemuan yang ketiga. Insya Allah kita akan pertemuan di pekan yang akan datang untuk melanjutkan materi sesuai dengan RPS yang telah dilaksanakan di kontrak perkuliahan di awal semester. Oke, kepada seluruh mahasiswa, izinkan saya mengabsensi terlebih dahulu sebelum kita berakhir di perkuliahan ini. Jadi saya mengabsen dulu ya. Yang pertama, Anastasia, Andi Trisma Pera, Anisha, Aulia Ramli, Indah Sulastri. Jadi pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan selesaikan di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Akhir kata saya ucapkan billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.